Tiga gizi reguler A, NIM P1337431119015, Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya di sini akan menjelaskan jurnal mengenai identifikasi bakteri patogen dalam bahan makanan nabati dan hewani. Jurnal yang akan saya sampaikan berjudul Deteksi Escherichia coli patogen pada pangan menggunakan metode konvensional dan metode multiplex PCR. Jurnal dibuat oleh Evi Ratnasari Ekawati, Siti Nurhusnul, Fahmi Hamidi. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratorium. Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan protokol sampling yang telah disusun, yaitu pengambilan sampel rutin dan pengambilan sampel khusus untuk kajian ini. Ruang lingkup protokol ini adalah persiapan pengambilan dan penanganan sampel yang diambil untuk dianalisis mikrobiologi terkait keberadaan E. coli patogen. Sampel yang dianalisis merupakan sampel pangan yang berasal dari beberapa subkategori pangan. Waktu dan tempat penelitian. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus tahun 2016 di 22 lokasi, yaitu 6 pasar tradisional, 4 retail modern, dan 12 SD atau MI yang tersebar di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Lokasi sampling merupakan lokasi pengambilan sampel rutin yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya, dan untuk SD atau MI yang menjadi lokasi sampling PJAS adalah sekolah dengan temuan E. coli pada PJAS dalam sampling tahun-tahun sebelumnya, sedangkan deteksi keberadaan dan jenis E. coli patogen dilakukan bulan Juni sampai Oktober 2016. Pengujian mikrobiologi menggunakan dua metode. Metode pertama yaitu metode konvensional. Pengujian mikrobiologi dilakukan untuk deteksi keberadaan E. coli patogen pada sampel pangan yang diambil. Parameter analisis yang digunakan adalah E. coli secara kuantitatif dengan metode APM. Standar cemaran mikrobiologi E. coli pada pangan yang digunakan sebagai acuan adalah Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.152.4011 tahun 2009 tentang batas maksimum cemaran mikroba dalam makanan dan minuman. Metode kedua yaitu metode multiplex PCR. Identifikasi E. coli patogen dilakukan dengan metode multiplex PCR. Untuk hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa sebanyak 62,5% sampel tahu, 22,22% sampel es sirup, dan 11,11% sampel es teh positif ditemukan adanya Escherichia coli. Tetapi Escherichia coli yang ditemukan pada sampel tersebut tidak patogen setelah diuji menggunakan multiplex PCR. Pada sampel tahu, es sirup, dan es teh masing-masing memiliki nilai indeks rata-rata APM sebesar lebih dari 1100 APM per gram, 131 APM per gram, dan 21 APM per gram, di mana angka tersebut berada di atas ambang batas maksimum cemaran mikroba yang telah ditetapkan dalam Peraturan POM RI nomor HK.00.1.52.4011 tentang penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan. Sedangkan pada penelitian Basanalu et al. Dari hasil uji E. coli from metode APM didapatkan hasil pada es jeruk dan es buah secara berurutan. Terdapat E. coli dengan indeks APM secara berurutan yaitu 23 APM per 100 ml dan 240 APM per 100 ml.
Hasil pengujian deteksi E. coli pada sampel tahu, es sirup, dan es teh dengan menggunakan media EMBA terdapat mikroba yang tumbuh dengan ciri-ciri spesifik sebagai E. coli. Namun setelah dilakukan dengan uji multiplex PCR dari koloni yang tumbuh pada EMBA tersebut, tidak ditemukan E. coli patogen. Pada penelitian ini terdapat beberapa kelemahan, diantaranya E. coli pada pangan yang diperoleh dari pasar tradisional, retail modern, dan SD atau MI tidak dapat diketahui faktor penyebab karena tidak dilakukan pengamatan secara prospektif dan terus-menerus serta tidak dilakukan uji multiplex PCR untuk E. coli patogen jenis EIEC dan EAEC. Sekian penjelasan jurnal mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan makanan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.